Jumpa kembali dengan saya Amatim. Video ini tentang bel sensor gerak flash. Seperti video sebelumnya yang bisa dilihat pada link di deskripsi. Di sini ada salah satu bel yang sudah saya ganti covernya menggunakan salah satu kotak dari iklan minuman. Cara mengganti cover dari casing ini bisa dilihat pada video sebelumnya. Sensor flash memiliki beberapa macam variasi, antara lain menggunakan merek flash atau menggunakan merek visor seperti yang tertulis pada kotak bel ini. Bentuk dari belnya juga bervariasi. Kalau kita lihat dari dua bel ini, model atau ukurannya sama, tetapi kalau kita lihat dari lubang sensor berbeda. Di sini lubang sensornya lebih kecil, di sini lebih besar. Kemudian dari segi tombol itu juga ada perbedaan. Kalau yang tipe ini lebih simpel, yaitu terdiri dari tombol untuk pemilihan nada dan satu saklar yang terdapat 3 posisi, yaitu posisi off, melodi 1 dan melodi 2. Untuk baterai mungkin sama, berisi 3 buah baterai berukuran tipe AA. Sedangkan tipe dari bel ini sama juga, ada tombol untuk pemilihan nada dan kemudian ada saklar 3 posisi, tetapi tidak ada keterangan posisi seperti yang di bel sebelumnya. Di sini juga ada ditambahkan untuk supply dari adaptor. Kita akan melihat dari sensor yang digunakan. Sensor gerak yang digunakan adalah sensor cahaya yang menggunakan komponen LDR. Komponen LDR adalah komponen elektronik yang nilai dari komponennya akan berubah tergantung kepada cahaya yang diterima. Untuk prinsip kerja dari bel ini yaitu mendeteksi perubahan intensitas cahaya yang diterima pada lubang sensor. Kita akan melihat bagaimana prinsip kerja daripada bel ini. Saya akan menyalakan bel ke posisi melodi 1. Di sini ada ballpoint pointer laser. Selama lubang dari sensor tidak mendeteksi perubahan intensitas cahaya, bel ini tidak bisa mendeteksi gerakan meskipun ada gerakan di sekitar bel, karena posisi lampu ada di atas plafon ya. Saya akan mencoba menggunakan laser untuk melihat bahwa benar intensitas cahaya yang dideteksi adalah lubang dari sensor ini. Selama kita tidak terjadi intensitas cahaya, dia tidak akan mendeteksi perubahan gerakan. Kalau kita menggerakkan di atas dari lubang sensor, kemungkinan dia masih bisa mendeteksi gerakan. Atau kita coba memberikan nyala dari pointer ini. Bel bisa mendeteksi gerakan. Jadi yang dideteksi
oleh bel ini adalah sinar cahaya, jadi bukan dari gerakan tangan di sekitar kita. Kenapa bel ini tadi berbunyi? Itu karena ada terjadi perubahan intensitas cahaya yang diterima oleh lubang sensor. Pada kondisi cahaya yang kurang terang atau gelap, bel ini tidak berfungsi. Saatnya kita akan membongkar bagian dalam dari rangkaian untuk melihat sound card dari bel ini. Ini adalah komponen LDR yang dimaksud tadi. Modelnya seperti ini. Dibuat terselubung hitam agar sinar yang diterima lebih terfokus. Di sini kita bisa melihat sound card dari bel ini yang berwarna hijau ini dengan ada chip berwarna hitam. Saya tidak membongkar dari bel ini karena bel ini sudah akan dijual. Saya membongkar dari bel yang ada kerusakan. Ini adalah bel yang sudah saya lepas chip soundnya. Di sini saya sudah lepas. Cara untuk melepas sound chipnya itu bisa dilakukan dengan penyedot solder. Jika kesulitan untuk melepas solder, bisa meminta bantuan dari teman yang mengerti tentang solder. Di sini adalah sensor PIR yang akan saya pergunakan untuk project selanjutnya. Hanya di sini kita akan melihat fungsi-fungsi dari kaki chip ini. Chip sound ini memiliki 10 kaki, yaitu kaki pertama untuk saya mulai hitung dari sini ya, paling ujung. Itu untuk pemilihan dari nada. Kemudian 4 pin berikutnya itu adalah pemilihan dari pilihan melodi 1 atau melodi 2. Ada 1 pin yang saya belum paham karena posisi di PCB menggantung, tidak terhubung kemana-mana. Kemudian berikutnya adalah kaki positif dan negatif, dan yang terakhir adalah terhubung ke loudspeaker di sini. Bila ada yang tahu fungsi dari pin yang menggantung ini, mungkin bisa di-share di komentar. Saya akan melihat fungsi-fungsi dari chip sound ini. Pertama, kita sediakan baterai ya. Saya gunakan baterai bekas copotan laptop. Saya sambungkan ke kabel yang sudah
disolder di gypsum ini. Kutub positif ke positif, kutub negatif ke kabel negatif. Kutub positif ini akan saya hubungkan ke 4 chip sebagai pemilihan melodi. Ini agak ribet ya untuk pemasangan kabel karena saya tidak menyediakan solder. Ini kita hubungkan ke 4 chip yang dimaksud. Di sini kita bisa memilih pada chip yang pin nomor 2. Itu akan muncul melodi, salah satu melodi dari 16 melodi pilihan. Lepas ya. Ini agak ribetnya kalau soldernya tidak ada. Seharusnya kita bisa memilih melodi dari menekan ke kaki nomor 1, tetapi di gypsum ini terjadi kerusakan di pin ini sehingga nada tidak bisa saya rubah. Untuk kaki nomor 3 itu kita bisa memilih nada sirene. Ini jarang ada yang tahu kalau di dalam chip di bel flash ini ada nada sirene. Nada sirene akan berbunyi setelah beberapa saat. Saya coba lagi ya. Kaki nomor 4 adalah pilihan ke nada salam. Jadi tergantung dari negara yang dituju untuk produk ini. Misalnya negara-negara di Inggris atau Eropa menggunakan nada welcome bahasa Inggris. Kalau tujuan dari negara lain, misalnya Thailand, akan menggunakan salam bahasa Thailand, bahasa Cina, atau menggunakan bahasa Arab. Itu bisa kita lihat dari kotak yang di sini. Berikutnya adalah pin yang ke nomor 5. Sepertinya bel ini digunakan di Cina karena menggunakan salam dalam bahasa Cina. Untuk pin yang ke nomor 6 saya belum mengetahui fungsinya. Untuk merubah pilihan dari bel ini bisa dengan merubah letak jumper solderan yang di sini. Jadi solderan yang dirubah itu pada kaki nomor 2, 3, 4, dan 5.
nanti dicoba aja kombinasi-kombinasi dari solderan ini apakah akan menghasilkan nada atau salam yang lain. Jika tidak paham tentang solder atau tidak paham tentang elektronik, bisa tunjukkan atau share video ini ke teman untuk membantu utak-atik dari bel ini. Ikuti video dengan subscribe untuk update video yang baru berkaitan dengan hal-hal yang sederhana tentang bel ini yang akan saya modifikasi menggunakan sensor gerak PIR atau pasif infrared. Terima kasih.